Angin sore berembus pelan, ketika bus kecil yang mereka tumpangi berhenti di depan gapura kayu tua. Tulisan catnya sudah pudar, hampir tak terbaca. Wilujeng Sumping. Riko turun pertama kali. Ia menarik napas panjang, aroma tanah basah dan daun kering langsung menyergap hidungnya. Ini kampung nenek gue, katanya pada 3 temannya, Aan, Asep, dan Ramin. Udah lama gak kesini, lanjut Riko. Kampung itu sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran sore hari. Tak ada anak-anak bermain, tak terdengar suara radio atau ayam berkokok. Hanya suara angin dan dedaunan yang saling bergesekan. Ramin mengusap lengannya. Kenapa rasanya kayak diawasinya? Riko menoleh cepat. Jangan ngomong gitu. Rumah nenek Riko berdiri di ujung kampung. Rumah panggung kayu, dengan tangga sempit dan lampu minyak tergantung di teras. Nenek Riko menyambut mereka dengan wajah datar, tapi sorot matanya tajam. Masuk, katanya pelan. Sebelum maghrib. Saat mereka duduk di ruang tengah, nenek Riko langsung berkata tanpa basa-basi, di kampung ini ada pantangan. Jangan pernah bersiul. Aan dan Ramin langsung mengangguk. Riko menelan ludah. Ia ingat cerita itu sejak kecil. Asep justru terkekeh. Bersiul doang, Nek? Masa iya bahaya? Nenek Riko menatap Asep lama sekali. Siulan itu bukan sekadar bunyi. Di sini, itu sebuah panggilan. Panggilan apa? Tanya Asep. Yang bukan manusia. Udara mendadak terasa berat. Lampu minyak bergetar kecil, padahal tak ada angin. Terutama, lanjut nenek Riko, menjelang maghrib dan malam hari. Asep menyeringai. Ah, mitos kampung. Nenek Riko tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Lalu pergi ke kamarnya. Malam turun cepat di kampung itu. Langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik pun seolah menghilang. Keempat sekawan duduk di teras. Hening membuat suasana makin tak nyaman. Asep berdiri, meregangkan badan. Gue ke belakang sebentar. Saat melangkah, ia bersiul kecil. Santai. Sepele. Nada siulan pendek. Tapi suaranya terdengar asing. Seolah bukan berasal dari mulut Asep. Riko langsung berdiri. Sep. Jangan. Terlambat. Angin mendadak berhenti. Hutan di belakang rumah sunyi total. Lalu, siulan itu terdengar lagi. Tapi bukan dari Asep. Melainkan dari arah gelap. Nadanya sama persis, seperti suara siulan Asep. Malam itu mereka tidur di satu ruangan. Lampu minyak redup. Ramin terbangun karena mendengar suara langkah pelan. Ia melihat seseorang berdiri di sudut ruangan. Nek, bisiknya. Sosok itu menoleh. Wajah nenek Riko. Tapi matanya hitam seluruhnya, dan senyumnya terlalu lebar. Ramin menarik selimut, menutup mata sambil gemetar. Pagi harinya, wajah Ramin pucat. Semalam ada yang nyamar jadi nenek Riko, katanya. Nenek Riko yang asli hanya menatap kami tajam. Sudah mulai. Asep tertawa kaku. Kalian ke bawah mimpi tuh, ledek Asep. Gangguan semakin menjadi. Aan melihat Riko berdiri di kebun bambu depan rumah, memanggilnya. Aan? Padahal Riko ada di dalam. Riko melihat Asep duduk sendirian di pohon bambu, menatap kosong. Saat didekati, sosok itu menghilang. Yang paling parah, mereka mulai melihat diri mereka sendiri. Ramin melihat dirinya berjalan ke hutan. Aan mendengar suaranya sendiri tertawa di belakang rumah. Dan selalu, sebelum semuanya muncul. Diawali dengan siulan. Malam ketiga, Asep duduk sendirian. Wajahnya tegang, tapi gengsi menahannya. Gue cuma bersiul, gumamnya. Cuma suara. Lalu, ia bersiul lagi. Kali ini lebih panjang. Siulan itu dibalas ramai, dari segala arah. Bukan satu, tapi puluhan. Dari hutan. Dari tanah. Dari atap. Lampu minyak padam. Dalam gelap, Riko melihat bayangan tinggi, kurus,
dengan leher terlalu panjang. Tangannya menyentuh lantai tanpa suara. Makhluk lain muncul, wajahnya mirip Riko, tapi kulitnya pucat kebiruan. Panggilan diterima, suara itu berlapis, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Asep menjerit ketakutan. Gue bercanda. Gue gak tahu. Makhluk itu mendekat. Siulan adalah izin. Tanah di bawah Asep seperti retak, membentuk bayangan hitam berputar. Asep ditarik perlahan. Tangannya meraih seseorang yang mirip Riko. Ko, tolong. Tapi bayangan itu menelan tubuhnya. Tanpa darah, tanpa suara. Seolah Asep ditarik ke tempat yang bukan dunia ini. Siulan pun berhenti. Pagi datang. Asep menghilang. Tak ada jejak. Nenek Riko hanya berkata, dia memanggil, dia dipanggil, dia harus ikut. Besoknya mereka pulang ke kota dengan trauma. Tahun-tahun berlalu. Suatu malam, Riko duduk sendirian di kamarnya. Angin masuk lewat jendela. Lalu, ia mendengar siulan pelan. Nada yang sangat ia kenal. Dari belakangnya, suara siulan Asep.